Mulai Sabtu 25 Juni, jalur cepat Cawang arah Blok M resmi ditutup terkait proyek pembangunan jembatan Simpang Semanggi. Dengan ditutupnya jalur cepat Semanggi pada 3 lokasi itu, berarti kawasan Semanggi sudah kehilangan 6 lajur. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera David Sibarani serta pilot drone Rizky Andrianto. Sadrina, bagaimana dampak penutupan jalur cepat terhadap lalu lintas di kawasan Semanggi saat ini, Sadrina? Rudi, saya tidak dapat mendengar jelas pertanyaan Anda, tapi bisa saya jelaskan di sini. Memang semenjak pagi tadi terkait dengan dampak penutupan jalan, yaitu jalur cepat dari arah Cawang menuju Blok M, ini memang diprediksi akan menambah kepadatan di jalur lambat. Seperti yang bisa saya jelaskan ataupun gambarkan kepada Anda, mungkin kameramen saya bisa melihat ke jalur lambat yang berada di kawasan sekitaran Polda. Di sini belum terlalu terjadi kepadatan ataupun antrian kendaraan yang cukup banyak. Namun di jalur cepatnya jika kita melihat ke arah depannya lagi ataupun di arah halte depan Polda, halte Transjakarta Polda, ini memang terjadi kepadatan karena memang ada pertemuan dari arah jalur lambat yang untuk kendaraan sepeda motor dan juga jalur lambat yang untuk kendaraan pribadi roda 4. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi ataupun Cawang ke arah Slipi ini terpantau cukup padat. Ini pun bukan dikarenakan ataupun dipengaruhi karena adanya penutupan jalur lambat dari Cawang ke Blok M, namun memang karena setiap pagi seperti biasa di sini terjadi kemacetan yang cukup panjang karena adanya peningkatan volume kendaraan. Dan Rudi, ini penutupan jalan dari ataupun jalur cepat dari arah Cawang menuju Blok M memang sudah terjadi sejak kemarin tanggal 26 Juni 2016. Ini pun terkait dengan adanya pengembangan dari simpang susun yang berada di belakang saya ini, dan jalur cepat ini digunakan untuk pembangunan simpang susun. Dan ini juga di dalam tadi kami juga memantau ada sekitar 3 alat berat dan 1 bor ataupun termasuk dari mesin bor tanah ini juga sudah beroperasi sejak pagi tadi. Dan nantinya harus para pengendara juga harus sabar ini karena kemacetan akan terjadi selama akhir 1 tahun atau sekitar 1 tahun hingga akhir 2017 hingga pembangunan dari simpang susun ini selesai. Bukan hanya pembangunan ataupun jalan yang ditutup, jalur cepat yang ditutup terkait dengan pembangunan ini bukan hanya di arah Cawang ke Blok M, tapi juga ada 2 jalur lainnya, yaitu di arah Blok M menuju Slipi ini sudah ditutup sejak 11 Juni 2016 yang lalu. Sementara itu juga dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju ke arah Cawang sudah ditutup sejak sekitar 6 Juni 2016 yang lalu. Rudi. Ya, Sadrina, meskipun memang saat ini belum terlihat adanya kemacetan, tapi dengan ditutupnya jalur cepat, kemungkinan kemacetan itu sangat potensial. Apakah ada informasi mengenai rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan sebetulnya untuk mengantisipasi? Rudi, untuk rekayasa lalu lintas, memang dari pihak Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan sejumlah jalan alternatif untuk bagi para pengendara yang memang ingin berkendara ke arah Sudirman. Namun karena jalur cepat ini ditutup, bagi para pengendara yang dari arah Cawang ini bisa langsung masuk ke arah SCBD, kemudian langsung masuk ataupun keluar di halte depan halte Transjakarta Polda dan bisa langsung ke Semanggi. Sementara itu satu-satunya jalan alternatif lainnya ini adalah melalui jalur lambat yang berada di kawasan ini, Rudi. Sementara itu memang dari pihak Ditlantas Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan sejumlah antisipasi terkait dengan kemacetan yang akan terjadi sekitar 1 tahun lamanya. Di sini nanti dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan sejumlah petugas seperti yang di belakang saya ini, Rudi. Mungkin bisa dilihat sudah ada beberapa pihak petugas kepolisian, mungkin saya bisa menghitungnya sekitar 6 petugas di sini juga sudah menyiagakan dan juga mensosialisasikan terkait dengan penutupan jalan dari arah Cawang menuju Blok M, kemudian juga mengatur jalan lalu lintas yang berada di sini. Satu lagi, Rudi, tadi kami melihat bahwa ada pengendara yang
kebingungan, salah satu pengendara kebingungan ini terkait dengan jalur yang ditutup, dan mungkin di sini perbaikan ke depannya kepada pihak di Ditelantas Polda Metro Jaya untuk memberikan sosialisasi yang lebih baik lagi, yang lebih sering terkait dengan penutupan jalan yang berada di kawasan Semanggi ini. Baik, terima kasih Demikian, Sardrina. Rudi. Ya, baik, terima kasih Sardrina Evanalia, dan pemirsa, demikian laporan Sardrina dan juru kamera David Sibarani serta pilot drone Rizky Andrianto dari kawasan Semanggi.